Bethlehem itu Palestina apa di Israel itu? Ya sama itu Bang. Yang Anda maksud Palestina itu mana dulu? Karena Iya. Hmm. karena ya kita nggak usah bahas politik-politik seperti itulah. Intinya di Bethlehem sampai sekarang tempatnya masih ada. Di kota Daud. Artinya artinya itu kan masuk Israel ya. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu kan lahir di Israel ya. Kenapa agama Kristen itu cuma 0,1% aja di Israel? Artinya Yesus ini ajarannya tidak diterima di kampung halamannya gitu loh. Bahkan umat Kristen yang ada di Israel itu ditendang bang, dicaci maki diludahin, nggak diterima gitu loh. Terus Kayak gimana pertanyaannya, ceritanya? Artinya ajaran Yesus ini tidak benar gitu loh. Yesus ini artinya, hanya tokoh fiktif. artinya. Kenapa bisa Iya, artinya begitu? bukan artinya bang fakta gitu loh bang. Oke, baik, baik. Kalau Nabi Saya Muhammad kan baik. dia kan Saya akan gini baik. bang, sebentar bang, sebentar bang. Silakan, silakan. Kalau Nabi Muhammad ya, dia kan Nabi Muhammad ini lahir di Arab. Masuk akal lah, soalnya di negara Arab ini kan mayoritas Islam, 99% Islam. Wajar kan? Oke, Artinya agama Islam ini ajarannya benar gitu loh, ajaran Nabi baik. Muhammad ini. Sedangkan Yesus ini kelahiran di Israel. Faktanya di Israel ini ajaran Yesus tidak diterima di kampung halamannya, di kantong sendiri tidak diterima. Ini benar kan ini ajarannya ini? Gitu loh. Secara Sudah? logika aja, Bang. Iya kan? Sudah belum? Ini di Israel ini sudah 2000 tahun loh ya. Agama Kristen ini eh, pengikutnya sedikit, cuma 0,1% gitu loh. Sedikit Bang, sekali. jangan diulang-ulang lagi, Bang. Abang mau ngulangin berapa kali? Sudah belum? Biar saya jawab. Oke, silakan dijawab. Baik, saya jawab. Baik. Jadi menurut bangunan berfikirmu bahwa jikalau Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu menolak, maka otomatis ajarannya itu menjadi tidak benar gitu. Benar. Baik. Saya gunakan logikamu ya. Ajaran Muhammad diterima nggak dengan diterima oleh Bani Israel nggak? Orang-orang Yahudi nggak? Masalahnya kalau misalkan Aduh, aduh, tenang, tenang, tenang. Ajaran Muhammad, bah, gini loh. Saya itu menggunakan pola pikirmu untuk menghajar pola pikirmu sendiri. Mas Edis, Nabi Muhammad itu Kamu tadi kan kelahiran sudah bicara. gitu loh. Boleh Wajar nggak aja saya kalau orang bicara Israel gantian? tidak menerima dia. Boleh saya bicara gantian? Silakan. Baik. Menurut logikamu, karena orang-orang Yahudi atau Bani Israel menolak, maka ajarannya itu tidak benar. Sementara Muhammad dan ajarannya itu tidak diterima oleh Bani Israel dan tidak diterima pula oleh orang-orang Yahudi. Betul atau salah? Ada sebagian betul, tidak Ya diterima kalau oleh yang sebagian ya sama, Kristen pun juga diterima sebagian oleh orang-orang Nah, Yahudi. masalahnya Nabi Muhammad itu bukan lahir di Israel. Wajar aja dia tidak diterima di Israel. Baik, Ini kan sekarang Yesus masalah lahir di kelahiran ya. Israel. Baik, baik. Bentar. Oke, tidak masalah. Saya akan tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran. Kamu kan percaya dengan Al-Quran ya? Berarti kamu sedang Jelas, saya percaya. menghajar. Apakah saya boleh berbicara? Kenapa kamu kok seperti panik gitu ketika saya jawab? Silakan, silakan, silakan bicara aja. Oke. Ketika kamu membaca Al-Quran, betul tidak bahwa Bani Israel itu dikatakan sebagai Bani yang bebal, yang membunuh nabi-nabi? Saya ini Mas Edis ya. Saya ini kalau masalah Al-Quran tidak terlalu begitu apa namanya begitu tahu juga ya. Berarti kamu sedang memaki isi Quranmu sendiri. Itu menurut Mas Edis. Itu menurut Mas Edis. Baik, saya akan tunjukkan ya ayat-ayatnya ya. Baik, baik saya tunjukkan. Bentar. Bentar ya, saya tunjukkan. Saya akan bukakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-60 ya. Nih, atau ini sajalah ya.
Al-Baqarah 87 ya. Saya akan tunjukkan Al-Baqarah 87. Saya balikan dulu ya Al-Baqarah 87. Jadi patokanmu adalah karena ada seorang Bani Israel lahir di tengah-tengah orang Bani Israel, orang Yahudi, kemudian ditolak sama Bani Israel, berarti ajarannya itu nggak benar ya. Baik. Dia sedang memaki isi Qur'annya. Oke, Al-Afgan silakan lihat sini. Oke, coba kamu yang baca dulu. Ini surat Al-Baqarah ayat 87, coba. Habis sini saya ke Muhammad ya. Coba. Al-Baqarah 87 coba kamu baca. Bacakan saja. Baik, saya bacakan. Kamu nyimak dong. Kalau saya baca, kamu nyimak. Jangan kamu baca-baca yang lain. Halo? Ya silakan, baca saja. Iya, maksud saya kalau saya baca, kamu nyimak sini. Kamu lagi ngapain? Mas Edi, saya ini punya telinga Mas Edi, saya dengar aja itu. Oke, saya bacakan. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa. Dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam. Dan kami memperkuatnya dengan Rohul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Nah, menurut logika kamu, karena Bani Israel ini tidak menerima ajaran daripada nabi-nabi tersebut, tidak menerima ajaran dari Isa, mereka menyombong dan bahkan dibunuh oleh mereka, maka ajarannya itu adalah sesat dan tokoh fiktif, betul? Betul nggak? Silakan aja ngomong, jangan betul kayak gitu. Inilah kamu ini, giliran dibalikin ke kamu, kamu meninggal. Gak bisa Mas Edi. Saya tuh Menurut gak bisa logika, betul sebentar, apa. menurut logikamu, karena orang-orang ini, nabi-nabi ini Bani Israel lahir di tengah-tengah mereka, sebangsa sesuku dengan mereka, lalu mereka menolaknya, menyombongkan diri dan tidak menerima ajaran tersebut. Menurut logikamu salah kan? Berarti ajaran tersebut? Saya sudah Mencret. Baik, sekarang saya balikan ke Muhammad. Sebentar, saya balikan ke Muhammad. Gini, saya mau ngambil satu kesimpulan. Inilah yang saya bilang yang namanya sesat pikir atau kecacatan logika. Jadi kebenaran itu tidak ditentukan dari berapa pemeluknya. Bahkan tidak ada yang percaya pun kebenaran itu tetap sebuah kebenaran. Kalau misalnya orang Yahudi tidak menerima Yesus, tidak diterima ajarannya di situ, bukan berarti ajarannya itu tidak benar. Bahkan Quranmu setuju dengan saya. Nabi-nabi dibunuh, nabi-nabi tidak diterima, orang Yahudi menyombongkan diri. Itu memang benar dan fakta. Tetapi itu tidak menjadi satu tolak ukur bahwa mereka lah yang menentukan ajaran itu benar atau salah. Nah, sekarang saya ke Muhammad. Mas Edi. Tenang, Mas Edi. biar saya selesaikan dulu. Sekarang saya ke Muhammad. Kamu tidak bisa jawab kok. Gini, kamu tahu Muhammad lahir di tengah-tengah orang Quraisy? Pokoknya saya tahu itu Nabi Muhammad lahirnya di Arab. Oke, dia orang Quraisy, betul? Saya kurang begitu tahu, tapi dia lahirnya di Arab. Kayak yang kau tahu apa kalau kayak begini? Pantesan kau masih Islam. Gini, Ya, Muhammad, gini, dengar. dengar dulu. Muhammad Dengar dulu, itu Mas Edi. lahir di tengah-tengah orang Quraisy. Dan di Mekah, ketika dia pertama kali mengaku menjadi nabi dan belum punya pengikut, dia itu dipersekusi dan ajarannya ditolak di Mekah itu. Bahkan dia menyarankan orang-orang untuk berkiblat bukan ke Ka'bah, seperti kiblatnya orang-orang penyembah berhala di Mekah. Dia menyarankan kiblatnya untuk dipindahkan ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Itu ketika Muhammad menjadi nabi pertama kali.
Lalu dia ditolak dan dia melarikan diri ke Madinah. Disebut hijrah. Nah, orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu disebutlah mereka itu orang-orang yang berhijrah bersama-sama dengan Muhammad. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Berarti menurut logikamu, Muhammad yang ditolak itu oleh orang-orang Mekah pertama kalinya karena ajarannya tidak diterima oleh orang Mekah di tempat kelahirannya, berarti ajarannya sesat. Menurut Gini, Mas logikamu Adis. loh. Menurut logika saya, faktanya di Arab itu mayoritas Islam. Iya, Dari dulu sampai sekarang. setelah digorok lehernya sama Muhammad. Ketika Muhammad mengangkat pedang, mereka menaklukkan kota Mekah itu dan kiblatnya diganti sekarang ke Mekah karena Muhammad tidak berhasil membuat kiblat ke Yerusalem, membuat agama baru yang kiblatnya juga sama ke Yerusalem. Dia tidak mendapatkan dukungan, makanya dia putar haluan, dia ganti kiblatnya ke Mekah bersama dengan kiblatnya orang-orang Quraisy, tetapi dipoles. Yang Tuhannya tadinya banyak, 360 berhala, sekarang tinggal satu, namanya Hajar Aswad. Gitu, jadi jangan kau bilang karena orang-orang Mekah menerima, tidak. Orang-orang Mekah karena tahluk dalam peristiwa Fathul Makkah. Muhammad bersama puluhan ribu tentara membawa lembing pedang. Makanya keturunan-keturunan mereka jadi Islam. Bukan karena mereka menerima Islam. Ada saja kamu. Dengar. Mas Adis, Tenang. saya boleh ngomong Kalau nggak? kalau Boleh kamu jawab nggak? paksa, dengar, tenang. Kalau kamu paksa suatu kaum untuk pindah agama, oke, yang pindah agama itu akan terpaksa dia terpaksa pindah agama. Tapi anak-anak keturunannya itu nanti akan agamanya udah beda itu. Seperti yang terjadi dengan Islam di Indonesia. Dulu Islam itu dipaksakan ketika kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, kerajaan Aceh, itu memaksakan supaya orang itu memeluk agama Islam. Kalau enggak dihabisin. Kamu tahu enggak sejarah itu? Tahu nggak kamu sejarah itu? Sejarah bagaimana orang Yang bisa saya jadi Islam Mas di Adis, Indonesia. kalau untuk Indonesia, dengar dulu, yang saya tahu kalau untuk Indonesia ini, yang menjadi Indonesia itu adalah negara Kristen gitu loh, Belanda. Dan Mas Iya, Adis, saya tetapi mewarisi kenapa ajaran tidak jadi dari Islam? Biar kamu tahu. para penjajah tersebut. Karena di zaman-zaman Mas Adis kerajaan ini zaman agamanya adalah dulu, waris di dari zaman para Kesultanan penjajah. Makanya Demak, kayak gini. di zaman Gitu loh. Raden Kita ngadu Fatah, domba. itu memaksakan agama Wajar lah. Islam. Wajar lah pewaris agama penjajah kita gini. Kamu saja Kita tidak tahu itu tahu, dari kamu penjajah. apa-apa tidak tahu. Muhammad, orang Quraisy kamu tidak tahu. Semua kamu tidak tahu. Belajar dulu sana. Nanti kalau kamu sudah punya ilmu naik lagi Gimana ke sini. ceritanya Yesus itu tidak diterima? Gimana kamu itu? Bagaimana kamu mempermasalahkan mengenai Tuhan Yesus tidak diterima oleh bangsanya sendiri, oleh suku bangsanya sendiri? Itu tidak menjadi satu tolak ukur bahwa yang dibawa oleh Yesus itu adalah salah. Bahkan Al-Quran mengkonfirmasi itu. Nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel, itu mereka campakkan, mereka bunuh, mereka aniaya. Berarti maksudmu Quranmu salah. Terima kasih. Apakah Quranmu salah ketika mengatakan bahwa Bani Israel itu menolak ajaran-ajaran yang benar? Inilah saya bilang, setiap syubhat, setiap Iya, Mam, keting di situ. serangan dari mereka akan menampar mukanya sendiri. Itu. Lalu apa kata Rasul Paulus? Nah ini makanya ya. Kata Rasul Paulus begini. Jikalau ketidaktaatan orang-orang Yahudi, itu kan kepembangkangan, pemberontakan.
Jikalau karena pemberontakan bangsa Israel, jikalau karena kebebalan bangsa Israel, justru membawa Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa di luar Israel, terlebih-lebih lagi ketaatan bangsa Israel. Luar biasa kan? Gitu loh. Iya, seperti itu. Karena orang Israel menolak Injil, maka Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Begitu. Itu sama seperti perumpamaan penggarap upahan, penggarap-penggarap yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal berapa lupa saya. Dia katakan begini, adalah seorang pemilik kebun Yang mana Pak? Boleh juga main bareng. Pak ini Pak ini Pak bukan Mbak besar. Yang dari sini boleh sampai di sini.